Oh jadi sebelum perform ketemu dulu? Oke. Sebelum perform ketemu dulu. Ntar, ini ketemuannya rada ngeri nih. Di hotel ya. Oke, ngapain tuh cewek cowok ya ketemuan di situ ya? Lanjut. Yang mensepil ini adalah yang membantu meng-up adalah Sukaparti nih, dari timnya Sukaparti ya, medianya. Ada beberapa cewek yang mengaku hamil. Boleh DM ke Cici. Nanti kalau memang hasilnya positif, anaknya si Panda. 1000% keluarga Panda itu keluarga yang begini, bertanggung jawab. Halo guys, aku punya rekomendasi nih parfum buat teman-teman biar wangi. Nah, buat mensupport wangi kalian, aku saranin nih yang suka banget bau ketek, kalian pakai parfum aja nggak cukup. Kalian harus namanya pakai deodoran nih ya. Ini ada merek POS, ada Axe, dan ya kalian tinggal semprotin aja ke ketek kalian teman-teman. Tinggal kayak gini ya. Saya contohin nih. Nah gitu aja. Dan teman-teman juga bisa pakai parfum lagi biar tambah wangi. Badan kalian udah disemprotin kayak tadi, kalian tinggal semprotin ke baju kalian parfum Elvicto. Ini udah tahan banget 12 jam. Tapi teman-teman juga pengen yang murah, yang harganya 20 ribuan parfum ya, ada Brave, tapi dia tahan 2-3 jam. Bebas, kalian tinggal beli, linknya ada di video ini. Ya, kali ini kita bakal ngebahas yang kita tunggu-tunggu. Ini ada sebenarnya yang saya tunggu-tunggu sih teman-teman. Tapi kalian nggak tahu nunggu-nunggu apa enggak? Siapa sih sosok cewek yang dimaksud oleh Erika Carlina, bahkan DJ Bravi juga gitu. Panda itu punya 2 anak, yang satu sudah melahirkan, yang satu sedang mengandung. Makanya Erika nggak mau maafin, dan kalau dia pengen maafin harus ketemu dulu sama 2 orang tersebut. Luar biasa. Dan ada yang speak up ternyata. Ini dia ya. Kita lihat klarifikasinya seperti apa dan gimana ceritanya bisa kenal DJ Panda. Wow. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena kenapa kalian gak akan ketinggalan info yang lagi viral di dunia sosial media. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Karena kenapa? Karena gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Mbak R mau ketemu DJ Panda, asalkan DJ Panda mau bertemu 2 wanita yang dihamili sebelumnya. Ini dia statement dari Mbak R. Wanita yang katanya diduga juga pernah berhubungan dan hamil sama lo. Iya. Gue sih bukan di pihak boykot memboykot, karena gue adalah orang yang pernah diboykot. Jadi nggak mungkin gue di pihak boykot memboykot. Tapi kalau misalnya memang orang yang nggak mau berubah dan memang orang ini memang bermasalah, ya silakan netizen bereskan saja. Erika pun menulis ultimatum mengejutkan bahwa Erika bersedia bertemu dengan DJ Panda, asal DJ Panda menemui 2 wanita lain yang telah dihamilinya lebih dulu. Untuk membuat situasi di mana akhirnya orang bisa kasihan lah, berempati sama si DJ Panda kan. Tapi kan gue juga tidak melepas bahwa ini kan kesalahan 2 belah pihak ya. Kalau tanya saya ya, kalau tanya pendapat pribadi saya, dua-duanya salah, dua-duanya harus belajar Cara mengejutkan Erika tidak sendiri. Rupanya ada 2 wanita lain yang hamil selain Erika di saat yang nyaris bersamaan. Sehingga jangan heran kemunculan DJ Panda di channel Denny Sumargo, karena salah satu wanita tersebut baru saja melahirkan anak DJ Panda, dan yang satu lagi masih mengandung anak DJ Panda. Ada Ya, kita baca aja ya syaratnya. Syarat untuk DJ Panda kalau mau ketemu Mbak R: aku mau ketemu dia asal dia temui terlebih dahulu perempuan lainnya yang baru saja melahirkan anaknya atau yang masih mengandung anaknya. Jangan menghilang atau menyuruh mereka buat
lagi. Karena aku yakin kondisi mereka lebih butuh dia saat ini. Lihat sampai saat ini belum terjawab siapakah yang sedang mengandung dan sedang melahirkan perempuan ini. Tapi kita menemukan satu ciri-ciri yang diduga ini adalah anaknya DJ Panda. Yuk, sebelum kita mulai video itu, kita coba lihat dulu komentar-komentar dari netizen tercinta kita. Ternyata ini alasan Erika gak mau dinikahi. Yap, ini salah satunya ya yang muncul di podcastnya Deddy Kobuzer, teman-teman. Alasan dia yang gak mau sama DJ Panda. Kedua, si Erika itu mencari dan kayak membongkar masa lalunya si DJ Panda. Udah tahu kan tujuan Erika menghancurkan karir DJ Panda. Ya ini statement pro kontra sih. Dibilang menghancurkan ya bisa, dibilang menjadi alasan Erika Karlina gak mau dengan DJ Panda ya bisa juga. Ya salah satu alasannya. Next, poin ketiga. Ini pada nonton dari awal, Mbak R cerita gak sih? Pada nangkep ceritanya gak sih? Dia juga bilang kok kalau si P udah nyiapin cincin juga. Dia kan ngomong kalau emang si P ini mau nikahin, cuma si P ini kalau ada masalah nggak bisa nyelesain secara dewasa. Dan kalian tahu, orang kalau punya masalah nyari pelampiasannya ke wanita lain itu akan membawa sampai ke pernikahan. Ingat, seumur hidup itu lama. Ya kalau aku juga mending gak nikah kalau ujung-ujungnya cerai. Di sini kalian kebanyakan berpindah haluan dan mendukung DJ Lan karena ganteng, tapi kalian tidak tahu kalau wanita sudah mengambil keputusan itu berarti sudah fatal banget. Sejatinya kita wanita itu pemaaf dan lembut ya. Ya ini statement yang membantah gak patut nih DJ Panda didukung. Gimana teman-teman pendapat kalian? Sepil bukti Erika Karlina tidak sendirian. Kita lihat videonya. Hubungan DJ Panda dan perempuan tersebut berawal dari DM Instagram pada 17 Oktober 2024. Itulah terjadinya dan dia punya anak. Ini pohon anaknya disensor ya. Kita tidak boleh menampilkan. Takutnya kena pelanggaran teman-teman. Tapi teman-teman bisa aja lihat ke akun Instagramnya sendiri. Itu namanya Cynthia Achilli. Yang diduga ya, masih diduga karena dia belum mensepil siapa sih sosok ayahnya tersebut gitu kan. Dan ini salah satu akun TikToknya yang saya dapatkan dari sumber berita tadi. Dia menulis caption di sini, TikTok do your magic. Ini dulu ya, tarik nafas dulu buat cerita. Tapi ini emang kesalahan aku juga kok. Oke, kasusnya sama kayak Erika, ngaku kalau ini kesalahan dia juga. Dan si cewek ini ngaku kalau ini kesalahan dia juga. Oke, kita lihat postingannya apa sih. Yang pertama kita dapat poin yang ditutup stiker dengan ada sedikit stiker panda di sini ya di belakangnya ya. Dan di sini ada chat yang dimana coba pap WKWKWK. Yang bener WKWKWK. Segapung tak kamu kok. Jujur sih iya, maklum gak pernah keluar. Gak pernah, kamu cakep, kamu terkenal, apa yang kurang? Yang nempel kamu banyak. Oke, ini si chat si cewek nih. Gak pernah WKWKWK. Kilaf sesekali boleh lah ya, demi Tuhan. Boleh. Kita lihat kita tanya aja netizen tercinta kita di kolom komen. Apa maksud dari chat ini? Kak, coba inget-inget bikin sama siapa aja. Takut banget ketuker ayahnya. Karena anaknya sama sesekali gak mirip Panda. Anak lokal gak apa Chinese. Jangan kayak gitulah. Wajah anak kecil itu ingat bisa berubah teman-teman ya. Ketika dia udah dewasa dia bisa berubah wajahnya. Gak boleh kayak gitulah. Gak boleh gitu. Aku tidak menjudge ya teman-teman ini. Next, anak lo nggak ada Chinese-nya ya kak. Padahal katanya anak DJ Panda. Mbak, kamu berhak bahagia. Terserah penyembah fans itu mau bilang apa. Kalau disuruh tes DNA maju mbak demi anakmu. Karena anakmu nggak ada salahnya apa-apa. Kasihan jadi bahan julid yang katanya fans karena ganteng mengalahkan segalanya. Memang dia ganteng tapi minus di sikap. Tidak menyalahkan satu pihak saja, tapi kamu berhak nunjuk semua supaya kamu nggak sendirian mbak. Semangat. Ini komentar yang sangat positif nih ya. Ya, aku setuju statement ini. Kalau itu emang dia punya bukti anaknya DJP ya silahkan diperjuangkan ya teman-teman. Tapi jangan sampai menghujat anaknya tadi kayak komentar pertama. Apa ayahnya ketuker, wajah anaknya gak mirip lah segala macem. Aduh, aku sih bacanya agak sakit sih. Ya, kita langsung aja masuk ke Instagramnya dia. Namanya Cynthia Achilli. Ini cakep juga, pinter DJ Panda milih ceweknya. Yang diduga deh. Emang bukti apa sih yang dipunya Cynthia? Kayaknya sih postingannya, story-nya udah gak ada lagi atau sudah dihapus ya teman-teman. Kayaknya dia gak mau speak up terlalu jauh
karena belum speak up aja udah dapat hujatan yang cukup pedas. Nah, ada salah satu akun yang speak up memposting ini, Mbak S Go Public. Mbak S yang sempat tim suka party interview Tempo hari ini kini go public dari spill chat, foto dan video baby. Teman-teman bentar, ini postingan ini aku tahu nih paling atas, aku coba cari dulu ya. Podcast ini isinya apa? Kita menemukan anak DJP sebelum Mbak E melahirkan. Interview full Mbak S, anak umur 20 hari suka party eksklusif. Wow. Ini jujur aku baru nemuin. Wow. Ya, ini mau disclaimer dulu kalau ini tuh kita yang suka party. Gue sendiri itu adalah J6 atau Mas James. Kebetulan di sini gue ada satu narasumber yang berhubungan dengan berita yang saat ini ketemu langsung karena kondisinya dia pengen cerita, tapi bingung ya mau ke siapa gitu dan nggak ada wadah untuk ceritanya gitu. Jadi kita tampung. Jadi makanya sekarang gue coba temuin dan ketemu sama S. Oke. Di sini dia nggak nyebut nama, cuma S, tapi masih terarah ya dengan namanya yang diduga Cynthia oleh netizen ya. Namanya masih terarah walaupun dia hanya mensamarkan namanya. Awal mulanya tuh jadi kayak kenalnya tuh gimana sih? Kalau awal kenalnya tuh sebenarnya kan nggak kenal ya. Cuma kan aku lihat dia lewat FYP TikTok aku. Nah terus cakep nih cowok ya kan, coba-coba DM kan namanya juga cewek kan, pengen kan kenalan, DM itu dibales. Oke. Nah kan dibales kan, ya udah habis dibales itu lanjut ya biasa kayak gombal-gombal gitu loh. Kan cewek, gitu ya, cewek kan kalau digituin kan seneng kan. Terus habis itu pindah ke WA. Terus habis pindah ke WA, terus janjian. Karena kan aku ini ngikutin dia gitu loh, perform di mana? Di Tulungagung aku ikutin, aku samperin. Terus habis itu di Solo juga aku ikutin. Masih ingat nggak itu kenalnya tuh kayak tahun berapa atau kapan gitu? Itu bulan Oktober. Tahun lalu? 2024 ya. 2024, belum lama. Berarti dekatnya itu sekitar berapa lama tuh? Itu sebenarnya nggak lama sih, orang singkat banget, orang langsung ketemu. Oke. Cuman kan aku ini kan dapat kabar itu kan dari cerita singkat kamu itu kan sudah termasuk salah satu korban ya, maksudnya dari podcast yang lagi in banget sekarang gitu. Jadi aku pengen tahu ceritanya awalnya gimana, kita sharing aja. Jadi kayak cerita aja gitu. Hostnya ini nggak tersusun, nggak apa-apa. Masih baru soalnya hostnya ya. Kan waktu aku samperin dia ke Tulungagung itu kan samperin ke Tulungagung. Cuma tuh dia kayak ada ngajakin aku gitu loh, wah bisa nih diculik gitu ya kan. Terus aku bilang emang boleh lah, siapa yang nggak bolehin gitu kan. Terus oh ya udah, tapi dia malah ninggalin aku gitu loh. Oh, ninggalin gitu? Iya, ninggalin, nggak ngajak aku gitu loh. Terus, kok malah udah pergi duluan? Ya nggak apa-apa, kamu langsung aja ke hotel kayak gitu. Oh, jadi janjiannya tuh misah gitu ya? Iya, misah. After perform? Iya. Oke. Enggak, kalau yang di Solonya itu sebelum. Oh, jadi sebelum perform ketemu dulu? Sebelum perform ketemu dulu. Bentar, ini ketemuannya rada ngeri nih. Di hotel ya? Oke, ngapain tuh cewek cowok ya ketemuan di situ ya? Lanjut. Pas di Solo itu nanti kamu bilang aja minta akses ke kamar ini. Kalau nanti aku bukain. Gitu. Udah terus langsung ketemu sama dia di situ. Itu kapan tuh? Bulan Oktober juga? Iya, Oktober. Aku masih ingat banget itu tanggalnya 18. Cuman kan aku dapat kabar kamu sempet sama kayak boleh sebut nggak Mbak E? Gitu. Apa sama apa gimana? Kondisinya? Oh, sama. Sama juga berarti hamil juga. Oke, ini pendapat aku ya, Mbak E yang di sini apakah yang diduga Erika Karlina? Soalnya inisialnya E gitu kan. Boleh dong kita berpendapat karena dia nggak ngasih nama gitu. Kita dugaan aja ya. Iya.
Sekarang masih atau? Udah melahirkan. Udah melahirkan di hari keberapa? Di bulan Juni, tanggal 30. Oh, 30 Juni melahirkan. Berarti sekarang kurang lebih udah umur berapa? 20 nih. Oke, 20. Berarti sekarang umurnya 20 hari ya? Iya. Mau sebulan gitu. Boleh masih cowok apa cewek? Cowok. Oh, cowok. Oke. Mirip dia lagi. Kalau mau dites DNA juga nggak apa-apa. Mirip dia. Oh, berarti berani kalau misalkan tes DNA? Berani. Emang aku main sama siapa lagi? Oh, berarti emang yang kamu lakuin tuh emang cuma sama dia aja gitu? Iya. Wow. Statement Mbak S ini berani tes DNA. Iya. Dan dia berani menjamin kalau itu mirip dia. Oke. Tapi kalau sisi netizen bilang itu nggak mirip. Ya, tapi yang lebih pasti menurut aku benar statement Mbak S ini adalah tes DNA. Dan dia juga yakin dia nggak main sama siapa-siapa lagi selain si DJ P ini. Wah. Selama kamu nanggung sendiri gitu loh. Maksudnya yang kamu alamin itu selama lagi ngandung sampai melahirkan hari ke-20 itu yang kamu alamin itu, aku boleh tahu nggak sih gitu? Boleh di-sharing nggak sih? Wah, itu berat sih, cuma gimana ya, satu keluarga aku kayak hujat aku ya kan, kayak katanya bikin malu keluarga aja katanya, dari dulu bikin malu keluarga. Ya pokoknya setiap ketemu aku tuh aku kayak nggak kelihatan gitu loh. Oke. Terus udah kamu sana, itu aja. Oh, sampai nangis. Pergi aja kamu, katanya keluar negeri cari uang sana. Oh, sempat diusir berarti ya? Iya, emang rencananya gitu. Terus siapa dong yang mau biayain? Orang tua aku kan udah gak kerja. Itu aja kemarin aku lahiran aja pakai BPJS. Kalau misalkan nggak pakai BPJS kan nggak bisa. Oke. Selama pas kamu lagi ngandung, ada nggak sih kayak kamu kontekan atau? Aku malah nggak berani. Oh, kamu yang nggak berani? Nggak berani, karena aku takutnya nanti di unfollow gitu. Nanti aku mau chat dia gimana gitu kan, bisa lagi gitu loh. Oke. Nah, ternyata bener aja kan, dia WA-nya ganti gitu loh. Oh, ganti WA ya? Iya, jadi sebagian buktinya itu hilang karena kan chatnya hilang kan kalau nomornya ganti. Oke. Oh, berarti sampai sekarang tuh kalau ngeliat dari sisi bukti chattingan segala macem atau janjian ketemu itu nggak ada? Itu ada di DM. Oh, di DM IG ada? Iya, Oke. Masih ada. Berarti mungkin pembuktiannya itu dari chat di DM IG dan aku sempat foto dia juga sih. Pas lagi ketemu? Iya, pas atau lagi di tidur. Oke. Ini bukti tidak bisa terbantahkan nih. Ya, ini kesalahan DJ Panda juga sih, sering tidur bareng cewek. Jadi ya cewek juga punya bukti nih. Karena aku tunjukin juga kok. Ada feedback nggak sih dari dia? Maksudnya nanya kabar kah? Atau kondisi kah? Atau gimana? Nggak pernah. Sama sekali. Karena dia bilang buang aja. Oh, dia yang minta buang? Iya. Waktu awal-awal itu dia kemana coba? Nggak ada. Giliran udah mau gede dia suruh buang. Terus dia bilang, aku ada nih teman dokter katanya. Bisa gugurin. Katanya. Udah gugurin aja, dia bilang kayak gitu. Aku nggak berani gugurin. Itu pas udah umur berapa bulan? Kalau boleh tahu? Berapa bulan ya, aku lupa lagi. Bentar teman-teman, ini berarti terjawab ya dari statementnya Mbak Erika Karlina. Mbak Erika Karlina tadi kita punya statement jangan pernah nyuruh cewek aborsoy ya teman-teman. 5 ya. Oh, itu udah gede sih, itu kayaknya udah nggak bisa ya. Maksudnya taruhannya juga resikonya tinggi ya, kalau nggak salah ya. Nggak berani juga, maksudnya kan dia nggak salah gitu. Iya benar. Anak tuh nggak ada yang salah lah. Maksudnya nggak minta dilahirin, nggak minta apa-apa gitu. Dia cuma tiba-tiba lahir aja ke dunia gitu kan. Ngerti. Berarti itu kontekannya itu pas udah umur 5 bulan ya? Aku lupa soalnya. Kayaknya pas awal-awal juga kan aku kan minta gimana nih tanggung jawab. Dia bilang nggak mungkin tanggung jawab. Dia bilang tanggung jawab dalam bentuk apa? Dia bilang kayak gitu. Karena kan dia bilangnya ke aku dia tuh banyak hutang. Banyak hutang. Nggak tahu ya itu alasan apa yang makanya. Dia bilang nggak bisa buat ngasih nafkah itu anak gitu. Karena dia bilangnya tulang punggung keluarga, sama punya banyak hutang juga.
Aku bilang ya udah, aku nggak minta tanggung jawab kayak dinikahin atau apa, enggak. Aku nggak minta. Oh itu pas kontekan itu pas di DM berarti ya? Itu masih WA. Oh itu masih WA. Itu dia belum ganti WA. Oke. Perasaan kamu selama menjalani itu, terus maksudnya ada harapan kamu nggak sih, misalnya kayak saat dia udah kontekan segala macem, mungkin dia ada niat baik atau gimana gitu? Ada maksudnya ada berharap kesana nggak sih waktu itu? Benar-benar kayak cuma karena dilihat dari sifatnya benar-benar nopang sendiri ya? Dia cuma bisa nangis aja di kamar, nangis terus nangis. Cuman orang tua aku kan nggak tahu, tahunya aku ya baik-baik aja, padahal kan aku USG sendirian, kemana-mana sendirian, rumah sakit sendirian, operasi sendirian. Tapi aku salut sih sama kamu sih. Ya. Untungnya aku nggak gila gitu loh. Untungnya ya. Untungnya. Kuat banget sih. Belum tentu semua orang tuh bisa sih menurutku ya. Semoga sih dari aku pribadi ya, sebenarnya apa yang udah dilakuin kita juga nggak membenarkan ya. Iya. Dalam artian bergaul bebas dalam segala macam. Cuma kita turut prihatin aja, kita coba buat tampung apa yang kamu mau sharing, dan kita juga coba untuk share juga kalau emang diizinin. Sama berarti ya Mbak S, Mbak E, sikap, balik lagi sikap yang masih kekanak-kanakan. Sikap dan sikap. Nih buat cowok-cowok jadi pelajaran nih, sikap ya, tanggung jawab. Terus soal kondisi sekarang berarti misalnya nih ketemu sama ayahnya ya sekarang misalnya. Kalau misalkan kamu minta dia buat bareng dari kamu, apa ada harapan apa gimana? Karena kan yang udah kita dengar di podcast Om Ded itu kan seperti itu ya. Terus yang dari kamu nih versinya seperti ini. Bareng gimana nih maksudnya? Mau nggak mau kan, maksudnya kan dia kan adalah ayahnya. Maksudnya kan ayah kandungnya gitu. Apa masih ada keinginan buat maksudnya bareng atau enggak sama sekali? Dari pas dia bilang buang aja itu udah kayak ya ampun, ini orang kayak nggak punya hati banget, ini darah daging dia loh gitu. Iya, ngerti. Itu kayak udah hilang respect ke dia. Dulunya aku kasihan ke dia karena dia ceritanya kan dia dulu susah, susah. Tapi pas bilang kayak gitu sakit aja hati. Anaknya sendiri loh disuruh dibuang. Berarti udah benar nggak mau sama sekali. Kalau misalkan dari kamu nih ada misalkan anggap nih aku nih ayahnya nih. Oke. Kamu mau bilang apa sih? Gak ada. Sama sekali. Udah enak ya. Unek-unek dan lain-lain nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nggak usah, aku dari orang lain juga udah banyak. Oke deh, mungkin dari kamu kalau ada yang mau disampaikan lagi atau mau di-sharing lagi, boleh kita discuss. Cuma kalau nggak ada, kita coba tutup aja kali ya. Ada yang mau discuss lagi? Cukup? Berarti udah benar-benar nggak mau bareng sama sekali? Nggak mau. Sekecil apapun itu? Nggak mau. Oke deh, kakak S, kita doain semoga kedepannya bisa menopang sendiri dengan kuat ya. Kita tim Sukaparti ini maksudnya sangat support gitu dan mendoakan yang terbaik lainnya gitu. Dilancarkan rezeki juga buat si Dede bayi, si jagoan ya, si jagoan. Semoga tumbuh menjadi anak yang
soleha gitu ya. Bentar teman-teman ya, aku cut dulu. Ternyata bener dugaan aku, yang mensepil ini adalah yang membantu meng-up adalah Sukaparti nih, dari timnya Sukaparti ya, medianya. Aku baru tahu loh. Sedangkan video YouTube tadi tuh udah di-upload sekitar sebulan yang lalu. Oh my god, tapi seru sih ceritanya. Terus ada kejadian apa lagi sih selain udah terjadi yang kayak anggapnya kita anggap cinta satu malam lah ya. Iya. Ada nggak sih kira-kira yang di lain itu atau kejadian yang di samping itu, entah mungkin itu ancaman atau semacam apapun itu yang mengarah ngancam, dalam artian saat kamu udah ngandung, pertama kan dia minta buat digugurin. Yang kedua itu apakah setelah itu dia ada ancaman atau segala macam? Ada nggak sih? Nggak ada, dia nggak ada ngancam-ngancam itu nggak ada. Cuma dia dulu dibantu sama ini apa sih namanya yang kerja sama dia gitu loh, buat nyelesain masalah dia itu, masalah aku sama dia itu. Tahu namanya nggak? Inisial aja. Boleh disebut? Ya, C. Oke. Nah itu, jadi aku ada nulis surat pernyataan gitu. Bahwasannya kalau misalkan anak ini udah lahir, aku udah gak ada urusan lagi gitu loh sama dia, nggak nuntut apa-apa lagi dari dia. Oh jadi kamu disuruh bikin surat pernyataan dan dibuatkan pernyataannya itu dari mulut si C ini? Iya. Karena kan aku nggak tahu kata-katanya apa. Oke. Setelah itu si C ini ngasih uang. Oke, ngasih uang. Oh jadi si C ini minta kamu buat nulis pernyataan dan isi pernyataannya itu dari C ini. Setelah kamu nulis pernyataan ini dan ditandatangani, kamu dikasih 10 juta. Iya. Gitu. Oke. Terus kamu waktu itu apa ngikutin apa gimana? Iya, aku ngikutin. Oke. Sebenarnya aku nggak mau, cuma katanya sebagai cowok tuh harus ada tanggung jawabnya. Jadi dia yang bantuin aku banget. Oh jadi si C ini yang emang bantuin kamu waktu itu, sangat maksudnya menghubungin kamu dalam artian solusinya seperti apa dan lain-lain gitu. Iya. Oke. Mungkin kasihan sama aku atau gimana? Itu baik banget. Oke. Guys, siapa si C ini ya yang tahu kejadian ini? Apa manajer DJ Panda? Kayaknya enggak sih. Kayaknya bukan C deh namanya, seingat aku ya. Ada lagi setelah itu kejadian yang lain gitu? Nggak ada. Karena kan setelah itu aku ngilang. Aku nggak mau stres kan. Aku sama sekali ngilang? Iya, dari IG juga aku ngilang. Pokoknya ngilang. Nggak mau dengar kata-kata. Akhir kontekan sama dia itu pas setahun lalu, hampir setahun lalu. Iya. Terakhir berarti Oktober atau November? November masih? November masih. Januari dong. Januari. Karena setelah aku buat surat pernyataan itu, dia kayak konfirmasi ke aku gitu, gimana tadi? Karena dia kan nggak datang. Kan si C itu. Oke. Gimana tadi urusannya? Udah kelar kan? Terus kayak ya udah minta maaf gitu. Yang minta maaf tuh si C atau si P-nya itu? Oke. Minta maaf, aku juga minta maaf. Sama-sama salah. Oke. Oh jadi sebenarnya emang pada dasarnya awalnya itu emang dilakuin suka sama suka. Dari kamu sama si orang ini, aku nggak mau sebut nama juga. Emang sama-sama mau, lalu pas udah jadi mungkin si cowok ini emang minta buat dibuang gitu ya? Iya. Dan kamu nggak mau? Aku nggak mau, nggak berani. Oke. Pas berjalan ada si C ini yang bantuin kamu sampai akhirnya di Januari kamu ketemu atau chat? Chat dulu terus ketemuan. Oh, chat dulu baru ketemu di bulan Januari sama si cowok ini, si ayahnya ini. Kalau sama si ayahnya enggak. Oh, sama C? Si C-nya aja, karena dia benar-benar gak mau ketemu aku. Oh, I see. Oh, jadi berarti benar-benar terakhir ketemu itu pas malam itu aja? Iya. Pertama dan terakhir berarti ya?
Enggak, dia ada job juga kan. Nah itu cuma sekilas doang, jadi kayak benar-benar nggak kenal. Oh jadi gini, pertama ketemu itu janjian, maksudnya di hotel. Iya. Yang kedua itu cuma papasan dan. Iya, papasan. Kayak asing aja gitu ya? Asing. Oke. Aku kayak kaget, kok begitu ya? Cuman untungnya ada C ini yang bantuin kamu sampai ketemuin kamu itu di bulan Januari ya? Aku bilang udah nggak usah nggak apa-apa. Guys, ini saya curiga, ini masih diduga ya, C ini siapa? Apakah cicinya? Karena ini ada salah satu akun yang coba menyari siapa sih yang pura-pura ngaku hamil oleh DJ Panda ya. Nah, akun tersebut itu bernama ini, teman-teman. Maaf ya, aku cut aja. Kayaknya sampai sini aja, soalnya takut kepanjangan. Bukan Cici ya, tapi Cece. Maaf banget, di sini tertulis Cece. Nih, ada akun namanya, "Tolong Mbak hargai aku cemburu, aku Cece-nya." Tapi berarti bukan sih, harusnya bukan sih, bukan Cece-nya. Masa inisial namanya Cece, sedangkan nama dia Flora Laura. Nah, Flora Laura ini sedang banget mencari siapa sih yang diduga, yang aku ngaku cewek yang dihamilin oleh DJ Panda. Nah, ini dia ada sosok dari CC-nya si DJ Panda yang sedang mencari. Mungkin ya si CC-nya ini bisa mengklarifikasi akun Cynthia ya. Bahkan di Instagramnya pun tanpa seorang ayah. Dan di postingannya pun yang menariknya lagi, teman-teman nih. Ini tadi aku lupa banget nunjukin ini. Ada di sini dia muncul di story-nya. Oke sayang, ada kalimat sayang di sini. Di sini tertulis DJPA. Siapa lagi ya? Ngarahnya pasti yang diduga DJPA. Bahkan di bawahnya kita menemukan tambahan huruf N di sini. Makin mendekati Panda ya. Mau cerita nih, boy sayang, pelan-pelan sayang. Next. Jadi aku tuh ngefans gitu sama dia, namanya ngefans banget, dibales gini DM-nya gimana? Seneng dong, seneng banget. Oke, pertama si Cynthia ini kayak nge-DM DJP, ini udah jelas banget sih DJ Panda, kita duga ya, udah centeng biru. Aku udah pulang, lagi banyak geng stres di Semarang, huhuhu. Oke, ini kayak dia ngerespon story DJ Panda tapi nggak direspon. Tanggal 25 September, Oktober dia respon lagi storynya. Ko, demi kamu ini aku dari Semarang. Padahal tanggal 23 aku ke Semarang. Aku tahu emang sengaja. Ini pulangnya bisa sih ke Solo WKWK. 18 di Solo kan? Iya, mau bareng aja ke Oh ngajak, ini ngajak ya. Ya, ini bukti WA-nya. Ini bukti foto anak-anaknya yang telah aku sensor ya teman-teman. Kita lihat komentar-komentar netizen. Ini yang dibilang anak si P dari perempuan lain itu kah? Yang diduga ya. Aduh, kayak permainan gak sih ini? Sekarang DJ Panda mulai ada di klub lagi setelah kemarin viral blacklist semua bar. Sekarang go public buat nge-blacklist DJ Panda lagi. Kayaknya kalau aku denger di podcastnya si Jessic tadi ya, dia tuh sosok yang penakut, makanya dia nggak berani speak up. Ketika ada Erika yang speak up, dia mulai berani. Dicari sepupunya DJ Panda, Cece, koala disuruh tes DNA nanti. Kalau bener-bener anaknya bakal tanggung jawab. Kalau bukan, siap-siap proses hukum. Untuk banyak yang ngaku, mending dites DNA satu-satu biar nggak pencemaran nama baik. Yuk, kita dengerin Cece-nya nih, sesuai nih ya statement ini. Yuk, lanjut. Ada beberapa cewek yang mengaku hamil. Boleh DM ke Cici. Ya. Nanti ketemu sama Cici dulu. Nanti kita tes DNA dulu ya. Cewek-cewek yang ada di luar. Nanti kalau memang hasilnya positif, anaknya si Panda, 1000% keluarga Panda itu keluarga yang begini, bertanggung jawab. Memang Cici ini sukanya tarung sama si Panda karena Cici ngalem. Cici itu manja. Cici maunya dianggap benar-benar seperti Cici. Tapi si Panda itu kalau sama Cici itu tuh gak mau kontak-kontak. Ya, jarang sekali kalau nggak Cici marahin, dia nggak kontak sama Cici. Jadi bukan jelekin Panda. Memang Panda itu tidak mau merepotkan orang-orangnya, apalagi keluarganya. Ya. Cici, kenalin ya, saya sahabat Alex. Oh, jadi sikap yang ngambil buang aja itu anak karena biar simpel ya, biar keluarga-keluarganya tidak bersangkutan. Oke, jadi keluarganya nggak tahu lah ya. Oke, paham. Oh ya, aku ini ya, aku fallback ya. Terima kasih. Cik, suruh Panda makan yang banyak, Cik. Nggak bisa lah, ada masalah berat seperti itu. Kalian kan tahu satu Indonesia. Sakit loh. Jadi aku
minta tolong sama kalian yang memang suka sama panda. Kok suka sama panda? Maksudnya yang apa ya? Yang bahasanya yang ngefans sama panda. Kalian support ya, bantu semangati panda. Cici nggak bansos, cuma Cici mau bantu. Jika kalian ada yang tahu siapa aja yang hamil, perempuan-perempuan di luar, tolong DM ke Cici, kasih akunnya, suruh DM ke Cici, suruh ketemu Cici dulu. Oke, jadi saya sini suruh nemuin si Cici. Banyak sekali akun yang mengaku DJ Panda. Kalian ini kan 800 orang, tolong di-report. Kalau yang mengaku pakai nama DJ Panda terus mereka nge-live, itu jangan kalian perhatikan, jangan kalian gubris, tapi kalian langsung report ya. Tolong dibantu ya, yang ngaku-ngaku hamil sama si Panda, suruh ketemu sama Cici dulu. Biar Cici yang urus. Nanti Cici ajak Panda untuk tes DNA. Kalau hasilnya negatif, Cici yang akan proses. Tapi kalau hasilnya positif, 1000% Panda akan bertanggung jawab. Jangan khawatir. Menurut saya Mbak S silahkan ini udah dibuat nih wadahnya ya. Dan kalau emang si Panda nih mau ngelak lagi, ya udah netizen yang bakal bertindak. Soalnya tadi kalau aku denger di podcastnya si Jessica tadi itu sangat yakin dia ya si S ini ya saya cuma tidur sama si P doang, nggak ada yang lain. Mental kok Panda kuat ya Ci, nggak sampai amit-amit masuk ke psikiater. Kuat. Panda kuat karena Panda punya mama papa yang hebat. Cici bukan orang yang hebat, Cici bukan orang yang kuat. Cici cuma punya kekuatan yang bisa bantu Panda, yang bisa melindungi Panda. Karena Cici ngerasa apa yang terjadi sama Panda ini nggak adil. Tapi itu bapaknya Panda bilang DJ Panda sudah punya anak gimana? Memang. Loh, wajar dong. Cowok punya anak itu wajar dong, ya kan? Yang penting. Kok wajar sih Cici? Yang wajar itu kalau udah nikah punya anak itu wajar. Cuma kalau di luar nikah aku tidak membenarkan sih. Tidak bisa dibenarkan dari sisi manapun. Bahkan Erika pun gak aku benarkan ya. Yang penting kan bertanggung jawab. Emangnya pengakuan dari Panda benar ya Ci? Banyak yang dihamilin? Enggak banyak yang dihamilin. Bentar, gue pakai filter dulu ya. Tunggu, mukaku kok kayak begini. Yaudah guys, ini statement dari Cicinya DJ Panda ya. Dan siap mewadah. Dan ya semoga masalah ini cepat kelar sih sebenarnya. Dan aku juga penasaran apakah Mbak S ini benar yang dibilang Erika yang sedang mengandung, yang sedang melahirkan. Dan aku penasaran juga siapa cewek yang sedang mengandung ini. Ya, makin menarik. Yaudah, seperti biasa setiap di akhir video kita bakal bacain 3 top komen di video sebelumnya. Let's go. Ya, sebelumnya kita ngebahas DP dengan Fitri Seteru ya. Nah, di sini tertulis dari komentar via namanya Yo FN7BT, FS ngumpulin semua musuh NM termasuk DP sekarang gabung. Begitu hebatnya NM, seorang diri tidak tumbang dikeroyok wanita-wanita munafik. Tapi ya namanya manusia, lama-lama ya tumbang juga ya kalau musuhnya banyak. Next, Iger Ciaze Kemangyara 854. Betul, daripada ngurusin harta orang mending ngurusin orang tua yang paling utama, setuju. Next, dari Wishes 809. Fitri, lu siapa sih? Bukan urus ibu lu yang sakit, malah ngurusin yang bukan urusan lo. Ya, itu dia 3 top komen dari netizenku tercinta. Makasih banget yang sudah komen-komentar. Satu komen kalian itu sangat berharga buat aku. Maaf banget nggak bisa aku balesin semuanya, tapi thank you banget. Dan aku undur diri dulu. Aku balik lagi kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan ada kesalahan informasi, mohon dikoreksi karena data yang aku dapat belum tentu 100% benar. See you, goodbye. Jangan lupa check out linknya di video. Bye-bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.